Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait instrumen dan teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, instrumen kualitatif itu merupakan sebuah alat. Jadi instrumen itu adalah alat yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, oleh karena itu ketika kita punya alat, kita punya instrumen, itu harus divalidasi. Jadi, apakah instrumen itu bisa digunakan atau tidak, dan sejauh mana sih instrumen tersebut bisa valid, bisa akurat untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, menurut Nasution bahwa instrumen penelitian itu, di sini peneliti sebagai alat dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti. Lalu, peneliti sebagai alat harus bisa menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan. Lalu, ketika tiap situasi itu merupakan sebuah keseluruhan yang harus bisa diamati. Lalu selanjutnya ini dijelaskan bahwa peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh, dan hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada di lapangan. Nah, ketika kita sudah membahas tadi instrumen atau alat yang kita gunakan, tentu kita harus tahu teknik pengumpulan data. Lalu apa sih yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian? Oke, kita akan bahas. Nah, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jadi di sini harus ada langkah-langkahnya dalam sebuah teknik pengumpulan data. Nah, dalam menentukan sebuah teknik pengumpulan data, tentunya kita harus melihat dulu sumber data. Di sini ada sumber data secara primer dan juga secara sekunder. Sumber data secara primer itu data yang kita dapatkan langsung. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, kita mendapatkan sebuah data, fakta yang ada itu disebut dengan sumber data primer. Dan juga ada sumber data sekunder. Jadi sumber data sekunder itu kita dapatkan data tersebut dari pihak kedua, dari orang lain gitu. Jadi kita tidak mendapatkan data secara langsung di lapangan, tapi kita menanyakan kepada orang lain datanya seperti apa sih. Nah, itu yang dimaksud dengan data sekunder. Di sini ada macam-macam teknik pengumpulan data, ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama ada observasi, yang kedua yaitu ada wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat ada triangulasi. Nah, ini adalah macam-macam teknik yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Oke, yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini pada dasarnya adalah sebuah pengetahuan. Jadi, di mana ketika peneliti itu langsung terjun ke lapangan, lalu mendapatkan sebuah fakta yang ada, kenyataan yang ada, langsung ada di lokasi penelitian, langsung melihat kejadian, langsung meneliti. Nah, itu disebut dengan teknik pengumpulan data secara observasi. Di sini ada macam-macam observasi. Ada 3, observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, lalu ada observasi tak berstruktur. Nah, observasi partisipatif, di sini peneliti terlibat dalam kegiatan yang ada di lokasi penelitian. Jadi, apa yang diamati oleh peneliti juga terlibat di sana, langsung mengikuti kegiatan sehari-harinya seperti apa, lalu aktivitasnya seperti apa, itu adalah observasi partisipatif. Lalu ada observasi terus terang atau tersamar. Sehingga peneliti di sini dalam mengumpulkan data itu harus terus terang apa adanya dengan sebenar-benarnya gitu. Jadi ketika observasi tersebut itu dijelaskan bahwa kami ingin mendapatkan data ini, kami ingin seperti ini, kami ingin seperti ini, itu di dalam observasi terus terang. Nah, yang ketiga ini ada observasi tak berstruktur. Jadi di sini
observasi itu belum dinyatakan jelas fokus penelitiannya, sehingga ketika observasi ke tempat penelitian akan mendapatkan banyak data ataupun kegiatan, begitulah ya, akan mendapatkan data sehingga apa yang akan kita harapkan dan fokus penelitian kita di sini tidak akan tercapai gitu. Kenapa begitu? Karena nanti datanya akan beragam sehingga kita tidak bisa mendapatkan fokus penelitian yang akan kita bahas nantinya. Nah, manfaat dari observasi yang pertama yaitu peneliti akan lebih mudah memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Lalu yang kedua, akan diperoleh pengalaman langsung sehingga tahu keadaan di lapangan seperti apa. Lalu ketiga, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain. Nah, yang keempat, ini menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden. Dan yang kelima, memperoleh kesan pribadi. Jadi ketika di awal kita terjun ke lapangan itu, kita tahu nanti ini ke depannya data akan seperti apa, pelaksanaannya akan seperti apa, apakah ini akan terlalu banyak masalah, atau misalkan ini akan lancar, atau bagaimana ini akan mendapatkan sebuah kesan. Nah, ini adalah objek observasi. Jadi kita harus bisa menentukan 3 objek tersebut. Yang pertama itu adalah tempatnya. Ketika kita akan observasi, ini harus sudah jelas tempatnya di mana, lokasinya di mana. Nah, karena ketika tidak jelas, nanti kita akan mencari-cari kira-kira tempat mana yang cocok. Nah, ini tidak baik untuk penelitian. Jadi tempatnya harus ditentukan. Setelah itu aktor atau pelakunya atau sumber datanya yang akan kita tanyakan itu siapa, lalu aktivitas atau kegiatannya apa sih yang akan kita teliti di sana. Sehingga objek dalam observasi 3 ini, tempat, pelaku, dan kegiatan ini harus sudah pasti. Lalu ada tahapan dalam observasi. Tahapannya ada 3, yaitu ada tahap deskripsi, ada tahap reduksi, dan juga ada tahap seleksi. Nah, untuk tahapan deskripsi di sini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan apa yang ditanyakan. Ini ada dalam tahapan deskripsi. Selanjutnya, pada tahapan reduksi atau fokus, di sini peneliti mereduksi gejala yang ada. Jadi, pada tahapan ini harus memfokuskan pada masalah yang akan kita teliti itu seperti apa, dan data yang akan kita ambil itu data apa. Sehingga peneliti harus menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, mana data yang penting, mana yang berguna, dan mana data yang baru. Lalu tahapan selanjutnya yang terakhir itu adalah tahapan seleksi. Nah, pada tahapan seleksi, peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, sehingga para peneliti bisa mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu pengetahuan ataupun hipotesis. Selanjutnya teknik penelitian yang kedua yaitu wawancara. Di sini wawancara adalah pertemuan 2 orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sehingga yang namanya wawancara itu harus ada partner, ada sumber data, ada peneliti, ada responden. Macam-macam wawancara atau interview. Di sini ada wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan juga ada wawancara tak berstruktur. Nah, 3 ini bisa digunakan untuk macam-macam wawancara. Nah, yang pertama itu ada wawancara terstruktur. Ini digunakan oleh peneliti atau pengumpul data yang sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Jadi, apa yang akan ditanyakan itu sudah jelas, sehingga instrumen wawancara atau pedoman wawancara pun ini sudah pasti ada. Lalu ada wawancara semi terstruktur.
Ini sudah termasuk dalam kategori interview. Jadi tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Lalu wawancara tak berstruktur di sini tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun, sehingga pada wawancara tak berstruktur ini gimana penelitinya mau bertanya apa, tidak ada pedomannya. Ini selanjutnya ada jenis pertanyaan dalam wawancara. Di sini yang pertama itu bisa berkaitan dengan pengalaman, yang kedua berkaitan dengan pendapat, yang ketiga berkaitan dengan perasaan, yang keempat berkaitan tentang pengetahuan, lalu kelima berkenaan dengan indera, yang keenam berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Nah, ini adalah jenis pertanyaan dalam wawancara menurut Patton. Nah, alat-alat yang digunakan dalam wawancara, kita bisa menggunakan buku catatan. Jadi ketika kita wawancara, kita membawa buku catatan, sehingga apa yang kita tanyakan itu kita bisa catat secara garis besarnya. Lalu ada tape recorder. Ketika kita tidak ingin melupakan sebuah wawancara atau pertanyaan agar tidak sampai lupa, kita bisa menggunakan tape recorder. Dalam tape recorder ini, maka data akan kita dapat secara lengkap. Nah, yang ketiga ini bisa menggunakan kamera. Kamera bisa untuk mendapatkan picture dalam sebuah penelitian, sehingga kamera bisa digunakan sebagai alat-alat yang bisa menopang untuk wawancara. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, hasil penelitian akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Sehingga catatan, diari, dokumen, notulensi, agenda, apapun itu bisa dijadikan sebuah data di dalam pengumpulan dokumentasi. Foto-foto, video, karya tulis, seni, apapun itu bisa dijadikan sebuah data. Untuk terakhir, ini adalah teknik pengumpulan data secara triangulasi. Jadi, dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan. Jadi, menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Nah, ini disebut dengan teknik triangulasi. Jadi, dan tujuannya itu bukan untuk mencari kebenaran. Nah, tetapi lebih kepada pemahaman peneliti ini bisa ditingkatkan gitu, sehingga datanya akan mendapatkan banyak. Peneliti pun bisa lebih paham pada data tersebut, pada permasalahan tersebut, dan pada objek yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga triangulasi ini digunakan untuk kita mendapatkan sebuah data secara lengkap. Oke, hatur nuhun. Mungkin itu materi terkait dengan instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya silakan tulis di kolom komentar judul penelitian kalian. Lalu tuliskan juga instrumen yang digunakan dalam penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kalian itu apa. Silahkan ditulis di komentar judul penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.